Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-10 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu, mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan kegembiraan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 15 sampai dengan bab 4 ayat 1, dilanjutkan ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara, memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak berselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan dari diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, "Dari dalam gelap akan terbit terang," Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Alleluia, 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 alleluia. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya,
dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Berelasi baik dengan sesama sebagai persembahan diri kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja dikenal istilah Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Sesuai dengan namanya, ia merupakan alat bagi perusahaan untuk mengukur hasil kinerja individu setiap karyawan atau pekerja yang ada di perusahaan itu. Setiap semester, para karyawan atau pekerja diberi target tertentu untuk dikerjakan. Setelah 6 bulan, hasil kerja mereka akan diukur menggunakan KPI tadi. Bila hasil kerjanya melebihi target yang ditetapkan, ia akan mendapat nilai A yang berarti melampaui target. Sedangkan yang sesuai dengan target hanya akan memperoleh nilai B. Dan bila pencapaian kinerjanya di bawah target, maka ia bisa mendapat C atau mendapat nilai D yang berarti gagal. Nah, perusahaan akan memberikan reward atau bonus kepada karyawan yang dalam 1 tahun, berarti dalam 2 semester, mendapat nilai A. Sebaliknya, pekerja yang hanya mendapat nilai B bisa jadi akan dimutasikan. Sedangkan mereka yang memperoleh nilai C atau bahkan nilai D akan masuk dalam daftar yang akan di-PHK bila perusahaan memberlakukan pengurangan karyawan. Dalam Injil Matius 5 ayat 20 sampai 26 yang kita dengar tadi, Yesus menjadikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai tanda kutip tolok ukur bagi kelayakan kita untuk mendapatkan reward. Rewardnya apa? Masuk surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Jadi, hidup kita harus lebih benar daripada mereka. Apa yang salah dari hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mengapa Yesus mengatakan hidup keagamaan mereka kurang baik? Mereka adalah orang-orang yang dengan setia menjalani hukum Taurat secara detail tanpa berusaha melanggar apa yang tertulis di dalamnya. Tetapi Yesus tidak puas. Para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjalankan hukum secara ketat agar mereka dibenarkan di hadapan Tuhan dan manusia. Yesus mengingatkan para rasulnya dan juga kita, para pengikutnya, agar tidak berperilaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup memusatkan perhatian pada tingkah laku kesalehan yang mengesankan untuk mendapatkan perhatian dan kehormatan. Tentang pembunuhan, hukum Taurat dengan jelas dan tegas melarang membunuh. Namun Yesus
menuntut lebih dari itu. Kemarahan dan dendam yang berakar di dalam hati manusialah yang harus disingkirkan, harus dicabut. Yesus menjelaskan bahwa kekerasan verbal dalam bentuk makian dan umpatan yang kita lontarkan terhadap sesama kita, meski tidak membunuh tubuh, tetapi bagi Yesus itu semua termasuk dosa pembunuhan yang harus diadili dan dihukum. Karena itu, Yesus ingin kita berupaya untuk berdamai, memperbaiki relasi dengan sesama. Relasi damai dengan sesama menjadi prasyarat penting dalam berelasi dengan Allah Pencipta. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah yang tidak terlihat bila kita tidak mampu mengasihi dan mencintai sesama kita, ciptaan yang secitra dirinya itu. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama berjalan beriringan, tidak dapat dipisahkan. Pengampunan dan rekonsiliasi menjadi inti dari relasi dengan sesama. Tanpa berdamai dengan sesama, ibadat hanyalah kegiatan yang bersifat rutin, bukan pencarian dan penyembahan yang tulus kepada Sang Pencipta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sabdamu hari ini membuka hati kami untuk selalu mengikuti tuntunan Roh-Mu. Tolonglah kami yang bebal ini, karena kami lebih condong menuruti keinginan dan kehendak kami sendiri. Kami mohon kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus, menjalankannya dengan setia, karena dengan demikian kami dapat menjalani kehidupan kami dalam kebenaran dan dalam kasih, demi kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk berelasi baik dengan sesama kami sebagai persembahan diri kami kepada Allah. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.